Perkenalkan, nama saya Frans Ronaldo, NIM 2020310027. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga tergolong dalam komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosefina Cele Epifani dengan NIM 2020310049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran penduduk dalam mengelola sumber daya alam. Peran manusia dalam mengelola sumber daya alam yaitu yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Dan yang ketiga, melakukan proses daur ulang secara pengelolaan limbah agar kadar tanah pencemaran yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Frida Candida dengan NIM 2020310062. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran penduduk dalam mengelola industri. Dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan yang ada di dalamnya, diperlukan pemahaman yang terhadap karakteristik, perubahan, dan dampak dari perkembangan dan pemanfaatan digital. Oleh karena itu, untuk membentuk enabler atau pengaktif digital yang kuat, pemerintah akan terus memperhatikan 3 faktor pendukung utama. Yang pertama itu ada talent, di mana di sini talent itu sebagai sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan sektor lain. Yang kedua itu ada penyusunan kebijakan dan peraturan, di mana di sini pemerintah ingin menjadi developer yang memberikan ruang tumbuh perkembangan digital. Dan yang terakhir itu ada keseriusan dalam pengelolaan data. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arjani Siang Sutejo, NIM 2020310071. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pengelolaan sumber daya alam bagi manusia. Ada 2 dampak. Yang pertama ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positif. Yang pertama, meningkatkan teknologi untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lingkungan menjadi lebih baik atau dibuat peralatan ramah lingkungan dan memiliki energi yang sedikit. Yang kedua, semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan atau populasi semakin dikurangi dan dimulai ditingkatkan penghijauan. Dampak yang kedua adalah dampak negatif. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan semakin terbatas dan berdampak pada ketidakstabilan di semua sektor terutama perekonomian. Yang kedua, persaingan di semua sektor semakin meningkat yang mengakibatkan negara miskin semakin miskin dan negara kaya semakin kaya. Nama saya Tio Fani Akpila Kurniawan, nomor induk mahasiswa 2020310005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara mengatasinya. Cara mengatasinya adalah kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada dengan cara sebaik mungkin supaya tidak terjadi kelangkaan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan memerlukan waktu puluhan bahkan sampai jutaan tahun. Oleh sebab itu, untuk mengurangi terjadinya kerusakan alam itu sendiri, maka masyarakat ataupun penduduk bisa melakukan bercocok tanam ataupun berkebun di lahan-lahan yang sudah ada, supaya tidak terjadi kerusakan alam yang lebih parah lagi. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih.